Shalom saudara-saudara, jumpa lagi di Renungan Harian Sulung. Nah saudara-saudara, saya sungguh mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Allah kita, karena kita telah diberi sekali lagi kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan pada kali ini yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, masuklah ke dalam hati kami Tuhan, berilah kami pemahaman dari apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang diambil dari surat Roma 8 ayat ke-28. Mari kita membaca bersama-sama. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, setiap dari kita pasti pernah mengalami kesulitan atau kesedihan maupun tangis. Tetapi saya juga yakin bahwa kita semua pasti pernah mengalami kebahagiaan, kesenangan, dan juga tawa. Sebagai orang yang percaya, saya yakin kita tahu bahwa dalam setiap kejadian di kehidupan kita ada kebaikan Tuhan di sana. Tetapi mungkin terkadang kita tidak sadar atau tidak melihat kebaikan Tuhan itu, terutama di dalam kesusahan. Nah, saudara-saudara, apabila kita ingin merasakan kebaikan Allah, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu keinginan Allah. Saudara-saudara, keinginan Tuhan adalah memberikan yang terbaik bagi kita, bukan yang terenak atau yang ternyaman bagi kita. Mungkin kita mengalami rugi, mungkin kita mengalami sakit, atau kita mengalami kesedihan. Kita perlu meyakini bahwa itu semua Tuhan izinkan terjadi karena ada sebuah rencana besar yang agung yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Tuhan tahu akan kesulitan yang kita lewati. Tuhan tahu apa kepahitan yang menempel di dalam hati kita. Tuhan tahu apa kecemasan yang ada di dalam pikiran kita membayangkan masa depan kita. Apakah besok saya masih bisa sukses? Apakah besok saya masih bisa melakukan yang terbaik? Tuhan tahu itu semua, saudara. Kita hanya perlu memberikan segala sesuatu yang kita pikirkan itu kepada Tuhan di dalam doa. Saudara-saudara, izinkan saya untuk membagikan pengalaman kebaikan Tuhan kepada saya ketika saya berada di masa-masa awal masuk seminari. Saudara, saya pertama kali diwawancara untuk masuk ke seminari tepat pada masa awal-awal pandemi COVID-19. Nah, pada masa itu, saudara, saya sangat khawatir dengan pandemi. Saya sangat takut saya tidak bisa pergi kuliah secara langsung, dan saya juga cemas akan pandemi itu sendiri, karena kerabat saya juga sudah beberapa orang terpapar. Saudara, ketika saya diterima masuk di seminari, memang saya bahagia. Tapi sungguh alangkah kecewanya saya ketika diberitahu bahwa saya tidak dapat pergi ke kampus untuk menghadiri pembelajaran secara tatap muka. Dikarenakan tentu saja pandemi COVID-19 ini, di mana saya tidak dapat ke kampus. Pada saat itu, saya sungguh cemas, saudara. Saya meminta Tuhan berkali-kali di dalam doa untuk memberikan saya kesempatan agar bisa datang dan menghadiri perkuliahan secara langsung. Tentu Tuhan tahu dong, saya datang ke seminari itu untuk melayani Tuhan. Tetapi Tuhan berkata lain, saudara. Tuhan memang tidak membiarkan saya hadir secara langsung di dalam perkuliahan.
Tetapi Tuhan tidak pernah kehabisan jalan. Melalui media dan juga teknologi yang maju ini, Tuhan memberikan saya dan teman-teman saya kesempatan untuk tetap melakukan kuliah secara online. Memang, pada awalnya saya merasa bingung dan tidak bisa berharap banyak dari kuliah secara online. Tetapi sungguh alangkah baiknya Tuhan, saya dan teman-teman saya dapat melewati sebanyak 2 semester secara online. Saudara, satu kalimat yang muncul di benak saya, yang terulang-ulang berkali-kali di dalam pikiran saya. Tuhan, Engkau tidak pernah kehilangan cara untuk menyertai dan menolong saya. Saudara-saudara, saya sungguh mengharapkan setiap dari kita dapat merasakan pertolongan dan kebaikan Tuhan, terutama di masa pandemi ini. Mungkin dalam keadaan sulit, maupun dalam keadaan senang, keadaan suka, ataupun duka. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama, saudara. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terkadang kami tidak mengerti rencana-Mu ya Tuhan. Terkadang kami melihat kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kami sebagai sesuatu yang buruk. Tapi kami yakin Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, itu sesuai dengan rencana-Mu. Dan berilah kami kemampuan untuk semakin percaya Tuhan, semakin percaya kepada rencana-Mu yang sungguh indah itu. Kiranya kami dapat terus berpegang terhadap penyertaan-Mu saja ya Tuhan. Bukan atas kekecewaan kami Tuhan, bukan atas pengharapan egoisme kami sendiri ya Tuhan, tetapi sesuai rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memanjatkan doa kami dan kami mengucap syukur. Amin.